surat Az-Zukhruf 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma duriba, dan ketika dijadikan Sopo ibnu Maryama, putranya Maryam. Putranya Maryam ini adalah Nabi Isa. Masalan pada suatu gambaran, ketika itu kaum muka utawi kaum kamu Muhammad. Kaum kamu Muhammad di sini adalah orang-orang musyrik. Jadi al-musyrikun, orang-orang musyrik. Minhu, dari gambaran iku yasidun, menertawakan mereka. Yasidun bimakna yadhakun, menertawakan. Kalau di tafsir Jalalain, yadhakuna farohan bima sami'u. Jadi mereka tertawa karena senang terhadap apa yang mereka dengar. Ini ceritanya begini. Pada saat Allah menurunkan suatu ayat, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Jadi pada saat Allah menurunkan ayat yang isinya kalian dan apapun yang kalian sembah dari selain Allah itu menjadi bahan bakar neraka jahanam. Nah gitu. Jadi yang namanya kemusyrikan itu ya, yang nyembah maupun yang disembah itu menjadi bahan bakar neraka jahanam. Itu secara umum seperti itu. Jadi innakum, kalian, ya kan, wa ma ta'budun, dan apapun yang kalian sembah min dunillah hasabu jahannam. Jadi yang namanya kemusyrikan itu yang menyembah maupun yang disembah selain Allah itu menjadi bahan bakar neraka jahanam. Kan gitu. Lah, orang-orang musyrik itu tahu kalau orang-orang Nasrani itu menyembah Nabi Isa, putranya Maryam. Terus mereka berusaha ngentai. Apa ngentai itu? Maidu, membantah Nabi Muhammad. Berarti Nabi Isa juga masuk neraka jahanam. Gitu kan? Gitu. Loh, katanya Muhammad kan yang nyembah maupun yang disembah itu masuk neraka jahanam. Lah orang musyrik itu ngerti kalau orang Nasrani nyembah Nabi Isa. Loh, berarti Nabi Isa juga masuk neraka jahanam. Gimana kalau gitu? Hah? Gimana kalau gitu? Faqala al-musyrikun,
radina antakuna alihatuna ma'a Isa li'annahu ubida min dunillah. Lah kalau begitu kami orang-orang musyrik ridho, berarti sesembahan kami itu nanti di akhirat bersama Nabi Isa, ya kan? Kan Nabi Isa juga disembah dari selain Allah. Nah gitu, ceritanya seperti itu. Tahu konteksnya ya. Jadi pada saat Allah menurunkan suatu ayat yang berbunyi innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, kalian dan apapun yang kalian sembah dari selain Allah menjadi bahan bakar neraka jahanam. Orang-orang musyrik tahu kalau orang Nasrani nyembah Nabi Isa, terus itu digunakan untuk membantah Nabi Muhammad. Lah Nabi Isa kan juga disembah dari selain Allah, iya kan? Berarti Nabi Isa juga masuk ke dalam neraka. Oh enggak apa-apa, sesembahan kami masuk neraka enggak apa-apa, ya kan? Kami masuk neraka juga enggak apa-apa, karena kami bersama Nabi Isa, gitu. Ora apa-apa, gitu. Nah ketika Isa putranya Maryam dijadikan gambaran, ya, ketika itu kaum kamu Muhammad, yaitu orang-orang musyrik, dari gambaran itu mereka menertawakan. Ya, ini janggal ini Muhammad ini, kan gitu kan? Nah, ini titik lemahnya Muhammad di sini, rancu ini, ya kan? Rancu ini, gitu. Jadi mereka menertawakan. Jadi maksudnya adalah orang-orang kafir berkata, perkataan ini adalah perkataan penghinaan. Ya. Muhammad mengatakan selain Allah yang disembah itu semua jelek, kan gitu. Semua masuk neraka. Katanya dengan ayat innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, ya, antum laha waridun. Itu surat Al-Anbiya ayat 98. Berarti Isa yang disembah orang Nasrani juga jelek, juga masuk neraka. Wis ora apa-apa, elek-elek ngene kan kita bersama Nabi Isa. Oh, no. Nggak masalah. Jelek-jelek gini kan kita bersama Nabi Isa. Tapi itu tujuannya memang untuk membantah Nabi Muhammad. Nah, gitu. Ada juga suatu riwayat Ani bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Quraisyin. Jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang Quraisy, innahu laisa ahadun yu'badu min dunillahi fihi khairun. Jadi Rasulullah berkata kepada orang Quraisy, tidak ada satupun yang disembah dari selain Allah itu baik, itu tidak ada. Ya, siapapun yang disembah selain Allah itu pasti jelek. Lah Rasulullah itu memberi penjelasan seperti itu
kepada orang-orang Quraisy. Faqalu alasta tas'amu anna Isa kana nabiyan wa abdan min ibadillah solihan waqad abadat hun nasoro. Hei Muhammad, kamu kan juga ngerti ya bahwa Isa itu seorang nabi, seorang hamba dari hambanya Allah yang solih. Dia kan disembah oleh orang-orang Nasrani. Dia kan disembah oleh orang-orang Nasrani. Fa in kunta shadiqan fa innahu ka'alihatihim fa anzalallah walam madhuriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun. Lah kalau memang omonganmu itu benar Muhammad, bahwa yang disembah selain Allah itu jelek, ya, berarti Isa itu bersama sesembahan kami masuk ke dalam neraka. Nah, terus diturunkan ayat ini, walam madhuriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun. Gitu. Terus ayat berikutnya apa? Wa innahu wa qalu. Berarti yasidun itu menghina. Wa innahu la ilmul lisaah. Ya. Dan Allah juga menurunkan wa innahu la ilmun lisaah, bahwa Nabi Isa itu adalah salah satu dari tanda akan terjadinya kiamat. Jadi Nabi Isa itu adalah salah satu tanda dari akan terjadinya kiamat. Qala huwa khuruju Isa ibni Maryam kubaila yaumil kiamah. Jadi keluarnya Nabi Isa, turunnya Nabi Isa dari langit ke bumi itu merupakan tanda bahwa sebentar lagi kiamat. Nah, itu di tafsir Durul Mansur. Ya. Bisa dipahami ya. Wa qalu, dan berkata mereka orang-orang musyrik, a'alihatuna, apakah utawi para sesembahan kami iku khairun, lebih baik, am ataukah huwa utawi Isa putra Maryam. Isa putra Maryam. Lah menurut orang musyrik sama saja. Nah, jadi orang-orang musyrik mengatakan kalau benar apa yang kamu ucapkan Muhammad, berarti sesembahan kami dengan Nabi Isa putranya Maryam itu sama saja. Wong sama-sama masuk neraka. Itu. Apakah para sesembahan kami itu lebih baik ataukah Isa yang lebih baik? Jawabnya, menurut orang musyrik sama saja. Berarti Nabi Isa mlebu neraka, sesembahan kami masuk neraka, kami pun masuk neraka, kan gitu kan? Kan menurut kamu Muhammad, kan gitu kan? Tidak apa-apa masuk neraka bersama Nabi Isa. Wong katamu Nabi Isa itu kan nabi, ya kan? Nah, gitu. Katamu kan Isa itu nabi, hamba Allah yang
solih. Ora apa-apa masuk neraka bersama hamba Allah yang solih. Nah. Jadi bantahnya itu memang dalam rangka menertawakan Nabi Muhammad. Gitu loh. Bantahnya itu dalam rangka menertawakan Nabi Muhammad. Keteranganmu rancu Muhammad. Rancu. Nah, itu. Ma dorobuhu, tidak menjadikan mereka hu pada gambaran laka bagi kamu Muhammad ila kecuali jadalan membantah, ya, jadalan membantah. Jadi an Qatadah radhiyallahu anhu ma darabuhu laka illa jadala qala ma qalu hadzal qaul illa liyujadilu. Jadi mereka tidak mengucapkan seperti itu tadi kecuali memang hanya pengen membantah Nabi Muhammad. Ya Muhammad itu bantah-bantahane angel. Jadi mereka itu pada saat Nabi Muhammad membaca Al-Quran, menjelaskan Al-Quran yang dibaca, mereka itu mendengarkan juga, ya, meneliti. Ini mana ini kira-kira omongan Muhammad yang bisa dibantah itu, ya. Ini mana ini omongannya Muhammad yang bisa dibantah. Ngono kuwi. Jadi mereka itu secara tidak langsung juga ngaji sebenarnya, tapi bukan dalam rangka mengimani. Nanti kalau Muhammad salah ngomong, nah kita bantah. Itu, ya kan? Jadi goleki kesalahan nih. Mereka juga ngaji, tapi dalam rangka mencari kesalahan. Lah pas ini mereka anggap sebuah kesalahan dari Nabi Muhammad. Itu. Ngono kuwi. Dadi ngaji direkam ngono ya. Iku sing ngrungokke iki dudu bolomu tok, ngono lho. Mungsuhmu iki ya ngrungokke. Gitu loh. Tapi dalam rangka mencari kesalahanmu. Ada salahnya dikit, wes goreng. Ya, gitu loh. Ada salahnya dikit, goreng gitu. Ya. Jadi kita ngaji itu, yang ikut ngaji itu bukan hanya orang-orang yang sefrekuensi dengan kita saja. Enggak. Musuh kita, orang yang tidak seneng dengan kita juga ikut, tapi dalam rangka memata-matai. Nanti ada salah ngomong dikit, oh sudah, goreng sudah, gitu. Ya segitu itu. Jadi tidak ada bedanya zaman sekarang sama zaman dulu, segitu itu. Bahkan hum utawi mereka iku kaum khosimun yang sangat membantahnya banget madonine. Ya, bahkan mereka orang-orang musyrik itu kalau soal bantah-membantah, mereka itu luar biasa. Wes kamu salah ngomong dikit ya sudah, wes jadi bahan gorengan, wes. Itu. In huwa tidak ada utawi Isa atau putra Maryam, tidak ada utawi Isa putra Maryam ila kecuali abdun seorang hamba.
An'amna yang memberi nikmat kami Allah alaihi atas hamba atau atas Isa juga boleh. Diberi nikmat bin nubuwah, dijadikan seorang nabi. Kira-kira layak ndak seorang nabi masuk neraka? Ndak. Jadi tidak ada Isa kecuali dia hanya seorang hamba, bukan sesembahan. Bukan sesembahan. Yang dia kami beri nikmat, yaitu nikmat kenabian. Lah terus perbedaannya apa? Gini, kalau sebuah kemusyrikan itu yang disembah itu ridho, disembah lah yaitu. Lah Nabi Isa benar dia disembah oleh orang Nasrani. Tapi sebenarnya Nabi Isa tidak ridho disembah. Tahu bedanya ya? Kenapa Isa tetap masuk surga, berhala yang disembah orang musyrik masuk neraka. Jadi dalam sebuah kemusyrikan itu yang nyembah masuk neraka, jelas. Terus dilihat yang disembah itu ridho disembah atau tidak. Kalau dia ridho disembah, berarti dia juga masuk ke dalam neraka. Lah orang Nasrani, atau lebih tepatnya sebagian orang Nasrani, ada yang nyembah Nabi Isa. Ya, nyembah Nabi Isa. Tapi Isanya sebenarnya ridho disembah atau tidak? Tidak. Karena beliau merasa bahwa beliau hanya seorang hamba yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu kenabian. Ya, kalau seandainya Nabi Isa ridho disembah oleh orang Nasrani, ya wis budal ning neraka kuwi Nabi Isa. Ya kan? Sekali-kali jadi Tuhan. Misale, ya kan? Misale, tapi ya ndak mungkin. Ya. Jadi tidak ada Isa kecuali seorang hamba. Dan beliau menyadari bahwa aku ini adalah seorang hamba yang tidak layak disembah. Itu hamba yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu kenabian. Sopo ae masih dudu Nabi Isa, nek ridho disembah ya wis mlebu neraka kuwi. Itu. Ya. Itu. Wa ja'alnahu, dan menjadikan kami Allah hu pada Isa masalan sebagai gambaran li Bani Israel, untuk Bani Israel. Masalan itu gambaran, artinya tanda kekuasaan Allah. Karena beliau lahir di dunia tanpa bapak. Nah itu. Beliau lahir di dunia tanpa bapak. Wa ja'alnahu masalan li Bani Israel. Dan kami jadikan Nabi Isa, artinya dia lahir di dunia tanpa bapak, sebagai tanda kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Itu. Jadi Allah
itu lengkap dalam menciptakan. Adam itu lebih jos itu, Adam itu. Lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Ya kan? Tanpa bapak, tanpa ibu. Terus istrinya Hawa tanpa ibu. Terus Nabi Isa tanpa bapak. Keren kan? Lah kalau seluruh manusia ada bapaknya, ada ibunya. Tuh. Ada bapaknya, ada ibunya. Kalau orang Nasrani ngotot, loh dia kan misalnya ada yang aliran yang menganggap Isa itu anaknya Allah, gitu kan? Nah, dengan alasan karena dia lahir tanpa bapak. Nabi Adam lebih keren, tanpa bapak, tanpa ibu. Ya, kalau hanya karena alasan itu mereka menyembah Nabi Isa, kenapa tidak nyembah Nabi Adam saja? Ya kan? Itu. Loh, gini, Nabi Isa disembah itu pada saat beliau sudah diangkat ke langit. Pada saat beliau masih di dunia, tidak ada yang menyembah Nabi Isa, itu tidak ada. Ya langsung disantap dewe karo Nabi Isa. Gitu loh. Aku bukan Tuhan, gitu. Nah, sesudah diangkat ke langit, baru bermunculan itu aliran-aliran Nasrani yang aneh-aneh itu. Ya. Kalau alasannya itu menyembah Isa, kenapa enggak nyembah Adam saja? Lebih keren. Tanpa bapak, tanpa ibu. Walau nasa'u, dan seandainya menghendaki kami Allah, la ja'alna, niscaya menjadikan kami Allah, minkum, dari pengganti kalian. Minkum itu artinya yaitu pengganti kalian, menjadikan malaikatan pada para malaikat. Jadi maknahu launasa la ahlaknakum wa ja'alna badalan minkum malaikatan. Jadi artinya adalah seandainya kami menghendaki, kalian kami musnahkan. Itu kami bisa. Kalian kami musnahkan. Kemudian setelah itu kami menciptakan para malaikat sebagai pengganti kalian hidup di bumi. Ya. Fil ardi, di bumi. Yahlufun, menggantikan mereka para malaikat. Kalih padha ganteni sapa wong akeh malaikat, menggantikan kalian itu. Jadi maksudnya adalah malaikat sebagai pengganti manusia tinggal di bumi. Itu umpama Allah menghendaki. Tapi Allah tidak menghendaki itu, ya. Allah tidak menghendaki itu. Jadi cara diatur kok angel terus karo Gusti Allah disikat kabeh ngono. Bisa seperti itu. Terus buminya kosong, ya, buminya kosong, terus Allah menggantikan malaikat yang lebih taat, ya. Lebih taat daripada manusia. Jadi andaikan Allah menghendaki
niscaya Allah akan merusak seluruh manusia dan menggantikan malaikat sebagai penghuni dunia. Itu. Kalau di tafsir Qurtubi, walau nasa'u laja'alna minkum ai badalan minkum. Jadi pengganti dari kalian. Malaikah, jadi malaikat yang menggantikan. Yakunu kholafan ankum. Jadi para malaikat itu sebagai pengganti kalian. Qala as-Sudi wa nahu an Mujahid qala malaikatun yu'ammirunal ardo badalan minkum. Jadi malaikat yang meramaikan bumi sebagai pengganti dari kalian. Itu umpama Allah menghendaki. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Lah dulu sebelum manusia diciptakan, bumi ini dihuni oleh jin. Sebelum ada manusia. Ya. Dihuni oleh jin. Jadi jin itu saudara tua itu. Saudara tua itu. Jadi mereka ada sebelum kita. Tapi ya rasa wedi, ya kan? Mereka diciptakan untuk menghuni bumi. Terus mereka ya membuat kerusakan dan saling bunuh. Terus Allah mengirimkan pasukan dari langit untuk merangi jin di bumi itu. Kalah, buminya kosong kan gitu. Terus Allah menggantikan para jin itu dengan manusia. Seperti di Al-Baqarah dijelaskan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, gitu. Itu ceritanya seperti itu. Ya, pada akhirnya ya sampai sekarang ini manusia ada di bumi. Wa innahu dan sesungguhnya turunnya Nabi Isa, ya, wa innahu dan sesungguhnya turunnya Nabi Isa, ikulah ilmun nisaya tanda lisaati untuk kiamat. Jadi turunnya Nabi Isa itu salah satu tanda bahwa kiamat sebentar lagi terjadi. Fala tamtarunna, maka jangan ragu-ragu sungguh kalian biha terhadap kiamat. Lah kalian jangan ragu-ragu sungguh tentang terjadinya kiamat. Itu pasti terjadi. Wattabi'uni, dan mengikutilah kalian ni padaku Nabi Muhammad. Jadi hanya nyembah Allah saja. Ya, hanya nyembah Allah saja. Hadza utawi ini yang aku perintahkan, alladzi amurukum bih, iku siratun jalan mustaqimun yang lurus. Jadi wattabi'uni fit tauhidi wa fima uballigukum anillah. Itu kalau di tafsir Qurtubi seperti itu. Jadi mengikutilah kalian kepadaku Nabi Muhammad di dalam masalah tauhid dan di dalam
apapun yang aku sampaikan kepada kalian dari sisi Allah. Tuh. Terus umpama ada yang tanya, kenapa kok harus Nabi Isa yang diturunkan? Menjelang kiamat. Kenapa kok bukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan penutup para nabi. Kenapa kok harus Nabi Isa? Karena perselisihan agama antara Yahudi, antara Nasrani, antara Islam, itu yang diperselisihkan itu ya Nabi Isa itu. Lah terus biar Nabi Isa yang menyelesaikan. Gini, kalau orang Yahudi itu punya pikiran Maryam, ibunya Nabi Isa, itu tidak mungkin bisa punya anak tanpa laki-laki, kan gitu kan? Berarti Maryam melakukan perzinaan sampai hamil. Ya kan? Lah kalau anaknya Maryam ini yang bernama Isa bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, berarti itu bukan mukjizat, pasti itu sihir. Dan tidak ada ceritanya Nabi kok anak hasil perzinaan, itu tidak ada. Orang Yahudi seperti itu, ya kan? Sehingga puncaknya yang memburu Nabi Isa untuk disalib ya orang Yahudi itu, memanfaatkan orang Romawi. Yang dimanfaatkan itu orang Romawi. Lah ternyata Nabi Isa diangkat ke langit, yang disalib itu adalah yang diserupakan Nabi Isa. Yang menyalib itu juga ragu. Ini wajahnya Isa, tapi postur tubuhnya beda. Ya kan? Postur tubuhnya beda. Ya kan? Wajahnya mirip Nabi Isa. Terus juga ragu, Isa kok cekelane gampang ya. Wong saktine koyo ngono ya lho. Tak cekel kok gampang. Kan gitu kan? Ya kan? Lah nanti di hari kiamat mereka menegaskan bahwa yang kalian salib itu bukan aku. Biar Nabi Isa sendiri yang menjelaskan. Terus orang Nasrani, mereka saking memujinya kepada Nabi Isa sampai menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Ada yang menganggap anak Tuhan, ada yang menganggap Trinitas, salah satu dari 3 Tuhan. Salisu salasah, ya, Trinitas. Nanti di juz-juz awal, nek juz-juz iki enggak ono. Mangkane ngaji sing katam kok ya, tenang ae ya. Lah nanti Isa sendiri yang akan menjelaskan kepada orang-orang Nasrani bahwa aku bukanlah Tuhan, aku juga bukan anak Tuhan, aku juga bukan salah satu dari 3 Tuhan. Nah gitu. Itu salah satu alasan kenapa kok yang diturunkan menjelang kiamat itu Nabi Isa. Karena perselisihan selama ini ya gara-gara Nabi Isa itu. Ya kan? Nah, Allah mengutus Nabi Isa untuk menyelesaikan semuanya.
Jadi wa innahu la ilmun lisaah. Itu maksudnya seperti itu. Maka kalian jangan ragu-ragu terhadap terjadinya kiamat. Dan katakan kepada mereka, ikutilah aku ya di dalam masalah tauhid dan apa yang aku sampaikan kepada kalian dari Allah. Dan ini ya yang aku perintahkan pada kalian ini adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Wala yasuddannakum, dan jangan mencegah sungguh kum pada kalian sopo asyaitonu setan ya, mencegah kalian dari agamanya Allah. Aja terpengaruh setan we. Kalian jangan terpengaruh setan. Ya setan itu yes bisikannya gitu. Enak jadi Nasrani ya kan, dosanya kan sudah ditanggung sama Isa. Jadi Isa itu sakti gitu kan, tapi memang sengaja biar ditangkap ya kan, disalib, dia menderita untuk menebus dosa manusia kan ngono kan, itu kan, itu ajaan setan seperti itu ya kan, ajaan setan. Atau kita dibisiki untuk mencaci maki Nabi Isa juga ndak boleh ya. Lah nek dosamu wis ditebus karo Isa, kowe ngopo urip ning donya sedang mati kono ndang mlebu swarga kan gitu kan. Logikane kan ngono. Ya kan? Inahu sesungguhnya kalian inahu sesungguhnya setan lakum bagi kalian iku aduwun musuh mubinun yang jelas permusuhannya. Jadi musuh itu tabiatnya adalah apa? Mencelakakan. Ya, musuh itu tabiatnya adalah mencelakakan. Walaupun caranya halus. Sungguh bagi kalian setan itu musuh yang jelas. Wis, sehalus apapun rayuannya, walaupun kelihatannya logis, tapi itu tetap enggak benar itu ya. Walam majaa, dan ketika datang sopo Isa, Nabi Isa, bil bayinat, dengan berbagai keterangan di sini termasuk mukjizat dan juga syariat agama. Qala, maka berkata sopo Isa, qad ji'tukum, sungguh datang aku kum pada kalian, bil hikmati, dengan membawa hikmah. Hikmah di sini ya kenabian dan syariat yang ada di dalam kitab Injil. Jadi ketika Isa datang dengan membawa berbagai ayat mukjizat, Isa lo berkata, qad ji'tukum bil hikmah, aku datang pada kalian dengan membawa hikmah, yaitu kenabian dan syariat yang ada di kitab Injil. Wali ubayyina, dan agar menjelaskan aku, lakum
bagi kalian Bani Israel ba'dal ladzi pada sebagian yang tahtalifun yang apa? Tahtalifun berselisih kalian. Tahtalifun berselisih kalian fihi di dalam aladzi. Fihi ini adalah di dalam hukum kitab Taurat. Ya. Kalau di kitab Injil itu kan ada kitab perjanjian lama. Ya kitab Taurat itu ya iku jane. Perjanjian lama. Ya ben rada ngerti sithik ngono lho. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Kalau perjanjian lama itu aslinya kitab Taurat. Yang kedua, agar aku menjelaskan pada kalian sebagian yang kalian perselisihkan di dalam hukum-hukum kitab Taurat. Di dalam hukum-hukum kitab Taurat. Tahu asal-usulnya belum? Jadi kitab Taurat itu kan diturunkan kepada Nabi Isa. Ya. Musa, keliru. Jadi itu sudah ribuan tahun. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Begitu Nabi Musa meninggal, Taurat itu masih tetap berlaku. Ya, masih tetap berlaku. Tapi seiring berjalannya waktu, terjadi perselisihan tentang isinya kitab Taurat. Gegeran, orang itu gegeran. Ayat ini maknanya gini, oh enggak gini, yang bener gini. Yang satunya enggak, yang bener ya seperti pengertian saya ini. Jadi diperselisihkan oleh orang-orang Yahudi. Ya kan? Lah, kemudian Nabi Isa diutus untuk Bani Israel untuk menjelaskan mana pengertian kitab Taurat yang benar. Sing bener iki lho ngene iki gitu. Jadi yang pertama, aku datang pada kalian dengan hikmah, yaitu kenabian dan syariat Injil. Yang kedua, aku menjelaskan hal-hal yang kalian perselisihkan yang ada di dalam kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa. Karena sudah ribuan tahun. Ya kan? Ono sing salah ketik, ono sing salah cetak, ono sing salah apa? Ya kan, ono sing dipangan rayap separuh. Ono sing kudune bak ngene titike siji berhubung diteleki cecek dadi loro titike. Iku contone ngono kuwi, contone. Ya. Jadi membawa syariat baru yang ada di kitab Injil dan menjelaskan perselisihan-perselisihan yang ada di kitab yang lama, yaitu kitab Taurat. Itu tugasnya Nabi Isa itu. Ya. Fattaku maka bertakwalah kalian Allah pada Allah, wa atiuni dan taatlah kalian Bani Israel ni padaku. Bertakwanya pada Allah, lah taatnya pada aku. Karena aku yang paling ngerti tentang agamanya Allah, nuruto aku.
Jadi wedya ning nggone Gusti Allah, mari ngono manuta aku. Innallaha sesungguhnya Allah iku huwa dia Allah iku Rabbi Tuhanku wa rabbukum dan Tuhan kalian. Isa sendiri tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Sungguh Allah ya dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduhu, maka menyembahlah kalian hu pada Allah. Bukan fa'buduni, bukan. Beda kok. Fa'buduhu, maka menyembahlah kalian hu pada Allah. Hadza utawi ini ya, yang dijelaskan itu iku siratun jalan mustaqimun yang lurus. Ya. Terus singkat cerita itu Nabi Isa diangkat ke langit. Fahtalafa maka berselisih. Sopo al-ahzab bala tentara kafir min bainihim dari antara mereka. Ya. Jadi orang Nasrani sendiri setelah Isa diangkat ke langit, mereka berselisih dari antara mereka. Ya. Ada yang menganggap Isa itu adalah Allah. Ya. Isa adalah Allah. Yaitu penjelmaan Allah itu yang penjelmaan Allah. Jadi memang sengaja turun ke bumi menjadi manusia dengan dalih lah Allah kan maha kuasa, kan? Bisa enggak Allah menjadi manusia? Nah, kalau dengan dalih Allah maha kuasa ya bisa, cuma kita pakai dalih Allah mau enggak, ya kan? Seperti gini, kamu bisa makan, bisa, cuma masalahnya kamu mau makan enggak? Lah kan gitu. Jadi sebagian orang Nasrani mengatakan Isa itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dengan dalih Allah kan maha kuasa. Loh iya, kalau soal maha kuasa Allah maha kuasa. Tapi masalahnya Allah mau ndak jadi manusia? Kalau ndak mau terus mau apa? Walaupun maha kuasa. Itu. Ada sebagian orang Nasrani menganggap Isa adalah anaknya Allah dengan dalih Maryam bisa punya anak tanpa bapak. Itu bapaknya itu adalah Allah. Oh, gitu. Lancene ngawur kabeh ngono. Ada juga yang menganggap Trinitas Salisu Salasah. Salah satu dari 3 sesembahan. Itu dari kalangan Nasrani. Belum dari kalangan Yahudi. Ya. Belum dari kalangan Yahudi. Jadi maksudnya di sini ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari Bani Israel. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka berselisih di antara mereka sendiri. Mereka mengatakan Isa itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan Isa hamba Allah. Ada yang mengatakan Isa itu hambanya Allah. Ini adalah orang Nasrani yang masih berpegang teguh dengan kitab Taurat yang asli,
berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Isa. Biasanya kalau yang ini nanti ketemu Nabi Muhammad mau beriman. Ya, ada yang menganggap Isa itu hanya utusan Allah, ya itu ya benar. Tapi yang parah yaitu tadi, Isa anaknya Allah, Isa adalah Allah, nah, itu sing ora bener gitu. Ya. Qala Qatadah yakni ma bainahum wa fihim qaulan. Kalau menurut Qatadah, jadi berselisih di antara sesama mereka. Nah, di dalam kalangan mereka itu ada dua pendapat. Ahaduhuma annahum ahlul kitab minal yahud wan nasoro khalafa ba'duhum ba'do. Jadi ini adalah kalangan ahli kitab dari Yahudi maupun Nasrani. Satu sama lain saling menyelisihi. Ya kan? Itu. Ya sesuai dalilnya memang. Ya. Jadi orang Yahudi pecah dari 72, orang Nasrani jadi 72 juga gitu kan. Asani firakun nasoro minan nusturiyah wal malikiyah wal ya'akibah ihtalafu fi Isa. Jadi agama Nasrani itu setidaknya kan kalau Rasulullah menjelaskan pecah dari 72. Ini di sini ada Nasrani itu jenisnya Nasturiyah. Ya. Ada juga Nasrani Malikiyah. Ada Nasrani Ya'akibah. Ihtalafu fi Isa. Mereka berselisih di dalam urusan Nabi Isa. Qala an-Nasturiyah. Kalau Nasrani golongan Nasturiyah huwa ibnullah. Ya, Isa adalah anaknya Allah. Wa qalat al-Ya'akibah. Kalau Nasrani golongan Ya'akibah huwa Allah itu. Isa adalah Allah. Terus waqalat Malikiyah, Nasrani golongan Malikiyah, salisu salasah. Jadi Isa adalah salah satu dari 3 Tuhan. Jadi salah satunya adalah Isa, salah satunya adalah Allah. Yang satunya lagi, lah ini diperselisihkan ini. Ono sing nganggep yang ketiga adalah Roh Kudus. Ada yang menganggap Maryam, wis pokoke macem-macem. Wong intine iku ya 72 pecahan. 72 pecahan. Hal yang duruna tidak menunggu mereka ila kecuali as-sa'ata pada kiamat. Antak tiyahum jika datang opo kiamat hum pada mereka bagtatan dengan mendadak, ngeget. Jadi mereka orang-orang kafir Mekah ya, itu dalam hidup mereka itu tidak menunggu apa-apa kecuali hanya menunggu datangnya kiamat yang datang pada mereka dengan mendadak. Jadi uripe iki mek ngenteni kiamat ngono tok. Nek cara basa kasare ngono ya apa? Melek, golek, nyekek, nelek, matek. Apa arep apalno ta? Melek, golek, nyekek, nelek, matek. Melek itu ya motone melek itu hidup itu. Terus golek duit, terus nyekek itu makan.
terus nelek, tahu nelek, nelek, ya buang air, terus puncaknya nanti mate, nek mate entek, itu. Wahum dan utawi mereka iku layas urun, tidak merasa mereka, ya, tidak merasa kalau yang ditunggu itu pasti datang, karena memang tidak percaya. Tidak merasa kalau kiamat itu pasti datang, yang ditunggu pasti datang, karena memang tidak percaya. Iku masalahnya. Al-akhilla utawi apa? Piro-piro kekasih. Apa? Beberapa kekasih. Kekasih di dalam kemaksiatan di dunia. Al-akhilla itu jamak dari khalil. Khalil itu kekasih. Kekasih di dalam kemaksiatan. Yes, teman kumpul kebu, teman judi, apa? Teman mabuk, teman pakai narkoba, teman nyembah berhala, itu. Ya. Yes kan? Jadi segala bentuk kasih sayang di dalam kemaksiatan di dunia. Yauma idzin di hari itu, di hari kiamat, ba'duhum sebagian mereka, li ba'din pada sebagian yang lain, iku aduun musuh. Musuh. Aku terjerumus narkoba gara-gara kamu, ya kan? Ini salah kamu, yang disalahkan salah sendiri, kamu mau, gitu kan? Wes ngono kuwi tukaran wes, ya kan? Ya kan? Aku terjerumus dalam perjudian ini gara-gara kamu ajak siang malam. Lah salah sendiri kamu mau, ngono. Wes ngono kuwi. Ya. Ila kecuali al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Di dalam ketakwaan itu juga ada kasih sayang. Iya. Dan kasih sayangnya awet di dunia dan di akhirat. Di akhirat wah lebih erat lagi. Ya, aku syukur sama kamu dulu, kamu ajak ngaji kan gitu kan, kamu ajak ibadah, yo podo-podo kan ngono kan, ya ngono kuwi. Ya. Jadi dalam kemaksiatan itu di situ ya ada kasih sayang, itu ada. Di dalam ketakwaan juga ada kasih sayang. Tapi kalau di dalam kemaksiatan kasih sayangnya nanti di akhirat berubah menjadi permusuhan. Iki goro-goro awakmu, kurang ajar, ngono kuwi wis. Kan? Ya ibadi, hei hamba-hambaku. Hamba-hambaku. La khaufun, tidak ada kekhawatiran. Alaikum, atas kalian. Al yauma, di hari ini. Wala, dan tidak antum utawi kalian iku tahzanun, susah kalian. Yaitu aladina, orang-orang amanu yang beriman mereka, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Allah ya gelem ngaji tenan. Ngajinya itu karena iman, bukan karena memata-matai itu tadi. Ini tak goleki salah iki, tak enteni salah. Ketemu salah, awas kon tak goreng kon ngono. Wakanu, dan ada mereka
iku muslimin, orang-orang yang menyerah tanpa syarat itu. Iman iya, menyerah juga iya. Jadi di situ Allah memanggil, wahai hamba-hambaku, tidak ada kekhawatiran atas kalian di hari ini, ya. Dan kalian tidak susah, tidak bersedih hati. Kalau di dunia masih ada, ya, kekhawatiran, kesusahan itu pasti ada. Kalau di akhirat tidak ada. Nah, hamba yang dipanggil itu adalah orang-orang yang percaya terhadap ayat-ayat kami Allah. Ya. Dan mereka menyerah. Menyerah itu yes. Apa kata Allah kita ikut, titik tanpa koma. Itu titik tanpa koma. Jadi biar ngaji kita berhasil itu harus ada itu. Pertama rasa percaya, yang kedua rasa menyerah. Loh, orang Yahudi itu yang ngaji kitab Taurat. Ya. Percaya pada Taurat, tapi tidak menyerah. Kalau sekiranya tidak cocok dengan kepentingannya, Tauratnya yang diubah. Nah, gitu. Nah, kita tidak boleh seperti itu, ya. Percaya iya, kemudian menyerah juga, ya. Menyerah tanpa syarat. Udkhulu, masuklah kalian al jannata, pada surga. Antum ya kalian, ya, antum utawi kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian atau istri-istri kalian. Lah kalau orang itu meninggal belum punya istri atau belum punya suami, terus melok sapa iki engko? Tuh barun dengan dibahagiakan, ya, dibahagiakan kalian. Dibahagiakan atau dimuliakan juga bisa. Ya. Silahkan kalian masuk ke dalam surga, ya kalian dan pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian, dengan dibahagiakan, dengan perasaan yang bahagia. Ngono kuwi. Lah kalau masih gadis belum menikah terus meninggal, pasangannya sapa? Piye? Nah. Atau menikahnya 3 kali atau 4 kali. Ya. Suami yang pertama meninggal, suami yang kedua meninggal lagi, terus suami ketiga meninggal lagi, suami keempat cerai misalnya. Ya, suami kelima meninggal juga. Terus iku engko melok sapa? Ayo, melok sapa kira-kira? Melok bojo sing endi? Melok bojo sing endi? Ya nek masalah ngono ya banyak pendapat. Banyak pendapat. Ada yang berpendapat ikut suami yang terakhir. Ikut suami yang terakhir. Sing keri dhewe. Sehingga kalau dia itu betul-betul cinta dengan suaminya,
Nah, ya waktu di dunia dan pengen ikut suaminya lagi di akhirat, ya ndak, jangan nikah lagi. Jangan nikah lagi. Ngono kuwi. Loh, ya itu pendapatnya Abu Darda dan Ummu Darda. Ya, sebelum mereka meninggal itu gini. Jadi ada percakapannya itu gini. Di dunia ini istrinya yang ngomong ya. Jadi dulu jenengan yang melamar saya untuk menjadi istri jenengan. Lah, sekarang saya yang melamar engkau jadi suami saya. Nanti kalau jenengan meninggal lebih dulu dari saya tidak akan menikah untuk selamanya. Ngono kuwi. Hah? Komitmen dunia akhirat. Hah? Loh, memang di dalam ketakwaan itu ada kasih sayang. Kayak mau ayatnya lah, mari dikaji loh. Al-akhila yauma idzin ba'dzuhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya ngono kuwi. Ngono. Jadi menjalankan ketaatan itu tidak melulu yang menyedihkan, tidak. Ada hal-hal yang membahagiakan. Ngono lho. Makanya sing seneng dadi wong takwa iki sing seneng. Ya. Ada pendapat kedua, ya engko sing wedok iki oleh milih. Boleh milih antara suami sampai yang pertama sampai kelima ini yang amalannya paling banyak yang mana. Lah itu yang diikuti karena otomatis derajatnya paling tinggi. Wes, ngono kuwi. Yutofu diedarkan. Hah? Iya, seakeh ya. Wes, cukup dulu. Muga-muga Allah paring barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.